Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Trandika dan NPM 2408260263. Di sini saya akan menjelaskan dari blog BSO 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai organ saluran cerna. Nah, di sistem pencernaan ini merupakan sistem vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mencerna makanan. Selain mencerna makanan ini, fungsinya itu untuk menyerap nutrisi penting serta membuang sisa-sisa zat yang tidak dibutuhkan tubuh. Nah, yang pertama itu dia masuk melalui mulut atau biasa sebut juga cavum oris. Nah, uh, cavum oris ini dia tuh disinilah dimulainya proses pencernaan. Nah, itu makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur atau glandula saliva agar lebih mudah dicerna. Nah, komponen utama pada cavum oris ini meliputi dens atau gigi. Gigi itu untuk menghancurkan makanan. Nah, dens ini uh, setelah dens ini nanti ada lingua ataupun lidah. Dia itu untuk mengucap atau merasa dan bisa juga untuk membantu menelan. Baru ada otot-otot pengunyahnya atau musculi masticatori yang memungkinkan gerakan rahang. Baru vaskularisasinya itu dia itu mendapatkan vaskularisasinya itu dari arteri lingualis dan arteri facialis serta persarafan dari saraf kranial 7, 9 dan 12. Baru ada faring. Nah, faring ini letaknya di regiokolum. Baru dari mulut tadi makanan masuk menuju faring atau biasa disebut juga tenggorokan yang terdiri dari 3 bagian. Ada nasofaring, orofaring, laringofaring. Kalau nasofaring itu dia dari hidung ke paring, baru nanti orofaring dari mulut ke orofaring, baru ada laring ke paring. Baru faring ini fungsinya itu sebagai jalur penghubung antara mulut dan kerongkongan. Faring ini dia tuh dipersarafi dari saraf kranial 9 atau biasa disebut 9 itu glosopharyngeus dan 10 atau disebut juga vagus. Baru ada oesophagus disebut juga atau kerongkongan. Makanan ini dari faring dia turun ke oesophagus, masuk ke oesophagus atau kerongkongan yang terbagi menjadi 3. Ada di regio cervical atau leher, ada di toraks dan abdominal. Nah, fungsi dari oesophagus ini dia untuk menyalurkan makanan dari lambung menuju ke lambung dengan gerakan peristaltik. Nah, saraf yang dari oesophagus ini dia tuh ada plexus oesophagus yang terdiri dari serabut simpatis dan parasimpatis. Baru ada gaster atau biasa disebut juga lambung. Dari oesophagus itu menuju lambung. Nah, makanan itu dicerna lebih lanjut secara kimiawi dengan bantuan enzim dan asam lambung. Struktur lambung ini meliputi pars cardiaca, baru ada fundus badannya, ada korpus, ada pars pyloricanya. Nah, lambung ini juga disarafi dari plexus coeliacus dan yang memungkinkan kontraksi otot dan sekresi asam pada lambung itu sendiri. Baru ada usus halus atau intestinum tenue. Nah, setelah dari lambung makan masuk ke usus halus yang merupakan tempat utama penyerapan nutrisi. Nah, usus halus ini terdiri dari duodenum, jejunum, ileum dan appendix vermiformis. Nah, appendix vermiformis ini dia bentuknya seperti cacing. Nah, di sini makanan dicerna oleh enzim dari pankreas serta empedu dari hati dan diserap ke aliran darah. Baru ada usus besar atau biasa disebut juga intestinum crassum. Nah, sisa makanan yang tidak terserap dari usus kecil tadi dia itu yang makanan yang tidak terserap itu akan masuk ke usus besar. Nah, jadi
ada bagian-bagian yang di usus besar ini, dia itu ada cecum, colon ascendens, baru ada transversum, baru ada descendens, baru ada sigmoidnya. Nah, fungsinya itu untuk menyerap air dan elektrolit serta membentuk feses dan dari sistem makanan yang kita makan. Nah, baru ada rectum dan canalis analis. Nah, setelah disimpan sisa makanannya itu sementara itu dia diletakkan di rectum. Nah, sebelum akhirnya dikeluarkan melalui kanalis analis. Nah, ini adalah tempat pengeluaran feses dan diatur oleh otot, ada otot sphincter dalam dan luar, ya ada sphincter eksterna dan sphincter interna yang bekerja itu secara sadar dan tidak sadar. Nah, baru ada organ-organ aksesoris dalam sistem pencernaan ya. Selain organ-organ yang penting tadi, itu ada organ aksesorisnya, itu dia itu untuk fungsinya itu untuk membantu. Nah, organnya itu terdiri dari kelenjar ludah, dia itu menghasilkan air ludah yang mengandung enzim amilase yang untuk membantu menelan tadi. Baru ada hati atau hepar menghasilkan empedu untuk mencerna lemak. Baru ada kantong empedu, dia itu untuk menyimpan dan menyalurkan empedu ke usus. Baru ada pankreas. Nah, pankreas ini dia tuh menghasil enzim pencernaan serta hormon insulin dan glukagon. Nah, organ-organ ini dia tuh tidak dilalui langsung oleh makanan, tapi itu fungsinya itu sangat penting dalam mendukung proses pencernaan. Nah, mungkin itu saja. Materi ini juga sudah saya susun berdasarkan beberapa referensi terpercaya yang sudah saya cantumkan juga di dalam mind map tersebut. Sebagai penutupnya itu dapat saya simpulkan bahwa sistem pencernaan itu merupakan sistem yang kompleks namun sangat terorganisir, mulai dari mulut masuk ke mulut, esophagus, lambung, usus sampai ke anus. Nah, setiap bagiannya itu dia itu memiliki fungsi spesifik yang sangat penting dalam mengelola asupan makanan, lalu menyerap nutrisi dan membuang limbah metabolik. Nah, semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bisa menambah pemahaman saya pribadi dan kita semua yang melihat tentang bagaimana tubuh kita itu bekerja setiap hari untuk mendukung kehidupan kita. Baru sekian video dari yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.